terjadi barusan ada yang pingsan di daerah ini, sahabat. Di daerah mana? Di daerah Sai. Itu entah orang masih atau apa. Ini ada informasi baru. Mungkin di video sahabat-sahabat di semuanya yang pernah meliput di Masjidil Haram itu, kalau boleh tahu apa sih persyaratan untuk masuk untuk melaksanakan ibadah umroh? Apakah sama dengan bulan-bulan sebelumnya ataukah ada kelonggaran baik dari persyaratannya dan hal-hal lain sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di video kali ini alhamdulillah Sahabat Salam bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Dan insya Allah Sahabat Salam ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua peraturan-peraturan terbaru terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Arab Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun sholat berjamaah. Apa saja sih persyaratannya? Dan alhamdulillah di kesempatan video ini saya baru saja mengantar Jamaah selamat dan beliau baru saja melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya saya ucapkan mabruk, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya barusan sudah umroh, sahabat. Iya. Kita nanti mau masuk ke hotel Sofo ya. Sofa, ingin beli-beli, sahabat. Insyaallah. Gimana nih kalau boleh tahu nih suasana di pelataran Ka'bah? Mari insyaallah Pak De. Gimana nih kalau boleh tahu nih? Sekarang Masya Allah panas banget ya. Iya. Yang jelas panasnya luar biasa. Ini barusan saya melihat, sampai keringetan, sahabat. Karena mungkin ya selain suasananya beda dengan Taif, dan memang sekarang di Arab Saudi lagi musim panas. Betul. Terus melihat antusias jamaah setelah dibukanya pelaksanaan ibadah umroh seperti apa nih di pelataran Ka'bah? Mobil khusus jamaah yang melaksanakan ibadah umroh ini, Pak Faiz. Jadi saya melihat untuk sementara ini masih belum ada jemaah Indonesia, memang masih belum dibuka ya. Betul. Untuk Indonesia. Hanya ada sih orang-orang Indonesia, tapi hanya mukimin atau yang memang tinggal di sini. Iya. Cuman saya sudah melihat banyak orang menggunakan gelang-gelang barcode itu. Biasanya itu kalau pakai gelang-gelang seperti itu kan jemaah umroh yang dari luar negeri ya. Betul. Itu mayoritas saya lihat masih negara-negara jiran atau negara-negara tetangga ya. Wallahu a'lam, karena saya tidak langsung wawancara barusan karena dalam posisi tawaf ya. Yang jelas sudah ada dari negara jiran, negara Arab yang sudah masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan umroh. Berarti sudah banyak perubahan ya? Betul. Tapi untuk kepadatan seperti apa Pak Faiz? Melihat kepadatan. Karena kebetulan mungkin saya jadwalnya dapatnya zuhur ya. Iya. Dengan panas seperti itu tidak begitu padat. Masih normal-normal saja karena zuhur ya. Iya. Tapi barusan setelah selesainya asarnya itu sedikit padat. Betul, Masya Allah. Dan mudah-mudahan seterusnya kembali normal ya. Amin. Dan amin. kalau boleh tahu nih, karena banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat terkait dengan setelah dibukanya pelaksanaan ibadah umroh. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh para sahabat. Kalau boleh tahu apa sih persyaratan untuk masuk untuk melaksanakan ibadah umroh? Apakah sama dengan bulan-bulan sebelumnya ataukah ada kelonggaran baik dari persyaratannya dan hal-hal lain sebagainya? Untuk yang dalam negeri apa yang dari luar negeri? Khususnya untuk dalam negeri. Dalam negeri ya, Iya. untuk kita yang sudah ada di Arab Saudi. Iya. Setelah saya lihat persyaratannya sih tetap sama, yaitu harus mendaftar dulu di tawakalnya, bisa di tamirnya, tapi saya daftarnya di tawakalnya ya. Iya. Yaitu kita daftar terlebih dahulu untuk jadwal sholatnya, jadwal umrohnya, tanggal berapa, jam berapa, dan barusan untuk pemeriksaan itu pemeriksaannya berlapis. Di pemeriksaan pertama, setelah itu di dalam juga ada pemeriksaan lagi. Intinya harus memiliki tasyrih ya. Tasyrih atau izin masuk ya, izin Iya, masuk. yang paling utama itu harus memiliki surat izin masuk ya. Betul. Dan untuk yang kedua ini apa saja sih larangan-larangan yang memang tidak diperkenankan dibawa ke Masjidil Haram? Apakah? Oke. Iya. Oke, itu untuk persyaratannya ya. Iya. Pertama kita tidak boleh, ini yang terpenting karena pemeriksaan ketat barusan. Iya. Persyaratan pertama tidak boleh bawa tas besar. Itu banyak teman-teman yang Betul banget. bawa tas besar itu Iya. disuruh taruh di luar. Tidak diperkenankan Tidak dibawa. boleh masuk ke dalam.
Oh iya. Nomor dua juga yang tidak diperkenankan, yang saya barusan lihat ya, itu ini fatal kalau bawa ini anak kecil. Anak kecil. Tidak boleh. Jadi sebisa mungkin harus dihindari hal itu. Dan juga ini perlu diperhatikan untuk sahabat-sahabat ini, walaupun kita sudah masuk ke dalam dan sudah mendekat Ka'bah, itu yang harus diperhatikan, dilarang mengambil kamera, baik itu kamera HP atau Mengambil video ya? video. Oh, Ya, iya. mengambil video maksudnya. Iya. Karena kenapa? Barusan ada juga yang dipanggil oleh pihak keamanan dan ditanyakan iqamahnya. Jadinya takutnya didenda ya. Betul. Harus ekstra hati-hati ya. Betul. Kita duduk di sini. Kayaknya bagus di sini. Nah, sahabat, kita baru saja dapat informasi dari Cafai Selamat terkait dengan persyaratan untuk bisa masuk ke Masjidil Haram dan juga larangan-larangan untuk barang yang tidak diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram, dan beliau barusan sempat Sebentar nih, ini memberikan orang informasi. ini petugas Masjidil Haram ya? Iya. Muhammad. Ya, karena ada petugas Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram seperti biasa nyampein Iya. amanahnya Ustadz Muhammad Sofi. Betul. Terus untuk kebijakan barusan tidak diperkenankan untuk membawa anak-anak ke Masjidil Betul, Haram. betul. Padahal saya lihat barusan di peratarannya kok ada ya banyak ya. Jadi Iya. ini banyak yang Takut salah persepsi. salah persepsi Iya, ya. betul. Kalau cuma di pelataran, asalkan tidak masuk ke masjidnya, misalnya hanya ingin ke Hotel Sofa Iya. atau Tower Zamzam, itu tidak apa-apa sahabat. Tapi yang tidak dilarang itu apabila masuk ke dalamnya ya. Barusan juga ada yang dilarang juga gitu. Iya. Karena mungkin masih dalam masa pandemi ini. Betul, masih tahap pemulihan ya. Dan untuk barusan gimana nih untuk yang dilarang untuk mengambil video di sekitaran tempat tawaf? Ya barusan karena memang kalau dibiarkan ya nanti bisa membuat macet jalan tersebut. Cuman memperlambat. Dan selain itu sahabat salam, ini ada informasi baru. Mungkin di video sahabat-sahabat di semuanya yang pernah meliput di Masjidil Haram itu Ka'bah kan ditutup separuh. Iya. Sekarang sudah dibuka. Sudah dibuka. Sudah tidak ada lagi. Dan kayaknya sih kalau saya lihat hanya perbaikan entah itu mikrofon atau pintu Ka'bah, wallahu a'lam, tapi yang jelas di sekitaran itu dan tidak ada perubahan yang signifikan, biasa-biasa saja. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan yang belum. Biasa aja. Bisa saja ya. Ya karena saya lihat memang kemarin kayaknya ada karena pas ditutup itu kayaknya itu ada perbaikan di pintu Ka'bah gitu. Betul. Makanya saya sempat menginformasikan kepada sahabat-sahabat bahwasanya kayaknya untuk saat ini ada perbaikan di pintu Ka'bah. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Aman insyaallah, khair insyaallah. Jadi untuk sahabat-sahabat kita ya, wabil khusus yang ada di Arab Saudi ini ya, kalau misalnya ingin melaksanakan ibadah umroh, persyaratan pertama harus memiliki tasreh. Dan itu ada tekniknya sahabat. Jadi kalau mau ngambil tasreh itu usahakan di jam-jam pas. Misalnya mau ngambil jam 6-nya atau jam 7-nya, itu mungkin hanya dibuka sekitar 3 atau 5 menit ya. Habis gitu ya. Misalnya jam 7 itu dibuka, nanti lewat 5 menit habis lagi, ditutup lagi. Jadi jangan sampai mengambil jam setengah 7 atau jam setengah 8, itu biasanya tidak ada. Tapi yang paling banyak, ini teknik ya bagi sahabat-sahabat yang ingin melaksanakan umroh, biar ada jadwal yang luas, itu jam 12 malam. Jam 12 malam itu kebanyakan lebih leluasa, banyak pilihannya. Dan bagi yang sudah mengambil, biasanya ada jangka sekitar 2 minggu atau 15 hari baru bisa ngambil lagi setelah dipakai. Dan ini juga perhatikan kepada sahabat-sahabati yang mungkin dulu pernah menggunakan tasreh di screenshot, atau pakai tasreh orang lain atau dempet ke orang lain gitu. Itu hati-hati karena sekarang itu di tasreh itu ada modelnya, ada semacam garis hijau yang bergerak. Ya. Dan itu ternyata garis hijau itu kalau tidak bergerak maka secara otomatis tasrehnya palsu atau screenshot ya. Iya. Itu nomor 2, misalnya di video bisa juga kan kita video itu tasreh ternyata disentuh
kalau disentuh berhenti, berarti itu video kan? Betul. Barusan itu disentuh, HP saya disentuh. Dia Dikira sudah itu takut melihat, video mungkin iya ya. takut video. Kalau video kan kalau dipegang ini kan berhenti. Nah, karena saya lihat memang dari kemarin pas kami sahabat salam melaksanakan ibadah umroh, barcode-nya itu ada warna hijau yang terus Berjalan, jalan gitu. iya, itu. Selama waktu itu kan ada waktunya 4 kurang lebih jam, 4 jam. 4 jam. Jadi selama 4 jam terus bergerak ya. Dan uniknya lagi, Hebat ya. garisnya itu hanya bergerak saat saat Waktu yang sudah ditentukan. Bukan, saat kita sudah tiba di Mekah. Oh iya. Sebelum tiba di Mekah, maka jam itu tidak bergerak. Jadi persyaratan utama untuk sahabat-sahabati yang mau melaksanakan Orang ibadah haram umroh, iya orang haram, harus memiliki tasreh. Cukup tasreh saja, insya Allah sudah aman. Yang penting tasrehnya bukan fotokopi. Mamat. Karena yang terpenting adalah tasrehnya bukan tasreh fotokopi ataupun tasreh video, betul-betul original milik sendiri. Dan kayaknya tidak ada lagi ya yang Betul. agak berat. Yang terpenting adalah memiliki tasreh asli. Ini haram. Iya haram. Nah, kita harus sembunyi-sembunyi ya sahabat. Ya, takut jadi diserang oleh petugas Betul. ini. Heeh. Nah, selain itu, apalagi nih Cak Faiz kira-kira ini informasi penting untuk Ya ini ya, para sahabat. itu yang pertama harus hati-hati dalam hal itunya. Dan untuk sahabat-sahabati, karena sekarang musim panas luar biasa ya. Sekarang walaupun pihak Zam-Zam itu sahabat salam itu menjaga di setiap putaran. Jadi di setiap putaran ada payung dan itu ada orang yang ngasih Zam-Zam. Untuk Jadi jamaah. betul, jadi harus ke pinggir. Dan ini terjadi barusan ada yang pingsan di daerah ini sahabat, di daerah mana? Di daerah Sa'i. Itu entah orang Mesir atau apa, itu pingsan. Mungkin karena kepanasan. Jadi dari panas langsung ke dingin sehingga pusing, terjatuh di situ. Sempat diliput nggak? Enggak. Oh, enggak. Karena apa? Karena ini kan privasi ya, Iya. privasi. Jadi saya tidak meliput dari hal itu. Jadi kita hanya meliput suasananya. Jadi kalau yang ingin mengetahui suasananya Masjidil Haram bisa lihat di Faiz Slamet. Sama aja berarti Pak. Iya. Terus untuk informasi-informasi yang lain kayaknya cukup ya. Yang terpenting adalah untuk calon jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh wabil khusus dari Arab Saudi, walaupun sudah dibuka pelaksanaan ibadah umroh secara normal, Betul. tapi persyaratan tetap. Tetap. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai nekat menggunakan Aplikasi yang lain aplikasi gitu. yang lain atau misalnya numpang ke orang lain, tapi iqomah tidak sama. Iya. Karena kenapa di situ kalau yang numpang kan fotonya tidak keluar. Jadi dicocokkan dengan iqomah. Terus bagaimana nih penerapan dari petugas Masjidil Haram atau kepolisian Masjidil Haram terkait tidak diperkenankan sholat di depan Ka'bah? Apakah masih berlaku atau apakah ada arahan-arahan tertentu dari petugas Masjidil Haram? Apakah sudah ada kelonggaran lagi? Nah, untuk barusan saya lihat di area pinggiran tawaf di Betul. terluar itu sudah dibikin kotak-kotak sekarang. Jadi kita dipersilakan untuk sholat di situ, berdoa di situ. Yang penting harus di dalam kota. Kalau di daerah tawaf tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena akan Memperlambat, ya. untuk atau untuk jamaah yang melaksanakan tawaf. Dan ini juga kalau ini biar tidak seperti saya ya, kalau sahabat-sahabati yang umrohnya pas jam 12 dalam bulan-bulan ini itu harus bawa payung ya, karena saya kira ada pembagian payung, ternyata nggak ketemu. Nggak ada. Ada pembagian payung tapi tidak kebagian. Tidak kebagian, akhirnya panasnya luar biasa sahabat. Iya. Aduh, keringet. Tapi alhamdulillah mabruk ya. Insya Allah Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah umrohnya diterima oleh Allah. Amin, Dan amin. sebelum saya tutup nih minta doanya mumpung lagi berihram, mumpung lagi ada di tanah suci. Oke, dari depan Masjidil Haram ya, di tanah haram ini saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabati semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rizki yang lancar, dan mudah-mudahan diberikan rizki yang barokah. Dan juga saya doakan untuk sahabat-sahabati yang menonton video ini, yang like, comment, and subscribe, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah rizkinya, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan juga saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabati yang memiliki masalah, yang memiliki problem di keluarga ataupun di kantor dan sebagainya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan solusi yang terbaik
dan mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai. Dan juga saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabati yang memiliki anak mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleha, yang memiliki keluarga mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang belum memiliki keluarga atau jodoh seperti sahabat salam mudah-mudahan mendapatkan Amin. jodoh yang terbaik ya. Amin 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 Oke, ya Rob. itu. Dan terakhir doa dari saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan Amin. harapan dari kami semua mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah dan pelaksanaan Amin, ibadah amin. umroh betul-betul kembali normal. Amin. Wabil khusus jamaah dari Indonesia mudah-mudahan secepatnya bisa melaksanakan ibadah Amin. umroh dan ibadah haji. Mohon ditutup. Oke, demikian sahabat, sekali lagi jangan lupa dukung sahabat salam bagi yang ingin mengetahui perkembangan ibadah haji dan umroh, terutama mengenai informasi terbaru dari Masjidil Haram. Oke, terima kasih. Dari kota Mekah, depannya Masjidil Haram, kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.